Shalom saudara, kita bertemu lagi di dalam program Thank God It's Monday. Kita memulai minggu kita mencari wajah Tuhan, kita minta perkenanan Tuhan supaya selama seminggu ini Tuhan terus menyertai kita, dan kita mau mencari hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita. Makasih Tuhan, sebab kami ada sampai hari ini semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu bagi kami. Ya Bapa, betapa kami haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, bahwa tanpa-Mu Tuhan kami gak bisa melakukan apapun Tuhan. Makasih ya Tuhan. Makasih Tuhan. Saat ini kami bersama-sama Tuhan, kami menghadap tahta-Mu Tuhan, mencari hadirat-Mu Tuhan. Melalui puji-pujian penyembahan kami menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi, kiriku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi, kiriku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku.
hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami mencari wajah-Mu. Makasih ya Tuhan, sebab sungguh Tuhan Kau Allah yang setia bagi kami. Bapa Engkau baik Tuhan, tak pernah henti-hentinya Tuhan kebaikan-Mu mengalir dalam hidup kami Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, sungguh Engkaulah segalanya bagi kami. Terima kasih, sebab Engkau yang layak Tuhan. Terima segala pujian sembah kami. Sebab sungguh Engkau layak ya Tuhan untuk terima segala pujian penyembahan kami ya Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Salam saudara, pernahkah akhir-akhir ini dalam hidupmu engkau merasa seolah-olah Tuhan diam saja? Atau bahkan di tengah pandemik ini engkau merasa seolah-olah Tuhan tidak adil? Kau melihat banyak orang fasik hidup penuh dengan damai, namun orang-orang benar hidup penuh penderitaan. Itulah hidup yang dialami oleh Habakuk. Di dalam Habakuk 3 dia bercerita tentang kehidupan di mana orang fasik terlihat dibiarkan Tuhan untuk menindas orang-orang benar. Namun Habakuk salah, dia tidak mampu melihat apa yang Tuhan lihat. Sesungguhnya ketika Tuhan membiarkan orang fasik tersebut, Tuhan sedang menghukum mereka karena mereka akan dibiarkan bertambah jahat oleh sebab ketidaktahuan mereka. Di satu sisi Tuhan sedang mengajarkan orang-orang benar untuk dia percayakan perkara-perkara yang besar terjadi dalam kehidupan orang benar. Tuhan di dalam Habakuk 3 ayat 17 mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi di dalam kandang. Di sini kita akan melihat ada 4 situasi yang membuat kita merasa seolah-olah Tuhan diam saja di dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah menjawab doa kita dan dia membiarkan kita hidup di dalam masalah. Yang pertama, pohon ara tidak berbunga. Pohon ara melambangkan suatu pohon yang mudah sekali dijumpai di bangsa Israel. Pohon ara mudah tumbuh di mana-mana pada zaman itu. Artinya, apabila hal-hal yang penting dalam hidup kita diambil oleh Tuhan,
atau hal-hal yang paling sederhana yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari juga Tuhan izinkan untuk diambil dari kehidupan kita. Bagaimanakah respon kita? Yang kedua, pohon anggur tidak berbuah. Pohon anggur melambangkan damai sejahtera dan kemakmuran bagi bangsa Ibrani. Apabila damai sejahtera dan kemakmuran itu pun Tuhan izinkan untuk berlalu dari kehidupan kita, keluarga kita penuh percecokan, bisnis kita hancur, masa depan kita juga seolah-olah suram, bagaimanakah respon kita di hadapan Tuhan? Yang ketiga, pohon zaitun mengecewakan. Pohon zaitun ini adalah pohon yang disukai oleh bangsa Israel. Artinya saudara, apabila sesuatu yang sangat kita sukai pun mengecewakan kita, sesuatu yang kita cintai mengecewakan kita, keluarga kita mengecewakan kita, orang yang terdekat dengan kita pun mengecewakan kita, bagaimanakah respon kita terhadap Tuhan? Situasi yang keempat adalah ladang-ladang tidak menghasilkan, kambing domba terhalau dari kandangnya. Sesuatu yang udah kita bangun bertahun-tahun, usaha yang sudah kita rintis bertahun-tahun, tiba-tiba harus hancur begitu saja. Bagaimanakah respon kita terhadap Tuhan? Maukah kita seperti Habakuk di dalam ayat yang ke-18? Dia berkata, namun aku kan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bersorak-sorak dalam bahasa Ibrani yaitu alas, yang artinya melompat untuk bahagia. Bersorak di sini bukan cuma sekedar tersenyum di bibir saja dengan hati yang menahan penuh kekecewaan. Namun bersorak di sini adalah bersorak yang dengan penuh suatu ungkapan syukur, suatu sukacita kalau Tuhan mengizinkan sesuatu yang besar boleh terjadi dalam kehidupan kita. Kita menutupnya dengan sebuah kesaksian. September 2019 yang lalu, Tuhan memberikan satu promosi jabatan pada saya sebagai Direktur RSUD kelas D di Kota Bekasi. Saat itu pemerintah memberikan gedung, sarana prasarana, dan SDM yang sangat terbatas, sehingga membuat saya harus mulai menata dan membangunnya satu persatu dari nol. Ketika sedang menatanya, di Maret 2020 kemarin, pemerintah Kota Bekasi mengeluarkan kebijakan kalau semua RSUD di Kota Bekasi wajib menerima pasien COVID. Dengan situasi yang sangat terbatas saat itu, staf-staf saya banyak yang menolak. Mereka memberontak, mereka mogok kerja, dan bahkan mereka tidak mau merawat pasien COVID. Seolah-olah mereka lupa kalau mereka adalah tenaga medis. Di tengah-tengah himpitan dari atasan maupun dari bawahan, saya berdoa sama Tuhan, saya berseru sama Tuhan. Namun saat itu saya merasa Tuhan diam saja. Tuhan tidak menjawab doa saya dan Tuhan tidak mengubah situasi di rumah sakit saya. Namun di suatu saat, ketika saya sedang merenung, Tuhan ingatkan satu pujian dari kitab Habakuk ini. Ketika pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbunga, pohon zaitun mengecewakan, kambing domba terhalau sudah. Namun aku akan tetap setia karena Tuhan Yesus tetap setia. Saudara, saat itu saya berbalik dan berserah penuh kepada Tuhan. Saya minta hikmat sama Tuhan bagaimana saya mengatur dan menata rumah sakit ini dalam menghadapi pandemi COVID ini. Hingga di suatu saat, di hari puasa pertama kami melakukan buka puasa bersama. Di situ Tuhan kasih saya hikmat untuk berdiri dan ngomong di tengah-tengah mereka. Saya katakan kepada mereka, walaupun di tengah-tengah ketakutan dan kepanikan kita dalam menghadapi COVID ini, namun di hari puasa ini saya mau mengajak teman-teman untuk kita kembali melihat kepada Tuhan kita. Tuhanmu dan Tuhanku adalah Tuhan yang sama. Saya katakan demikian kepada mereka. Dia adalah Tuhan yang memberikan ke kita kehidupan. Dia adalah Tuhan yang memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan kemampuan. Kalau hari ini Tuhan kasih kita kemampuan untuk merawat pasien COVID, kenapa kita menolak panggilan itu? Kalau Tuhan kasih kita amanah sebagai tenaga medis, kenapa kita menolak panggilan itu? Dan hari itu entah kenapa mereka terdiam. Saya merasakan ada damai sejahteranya Allah melingkupi mereka. Dan mulai saat itu mereka mulai berubah, mereka mulai nurut, mereka mulai melakukan segala sesuatu yang memang seharusnya dilakukan sebagai tenaga kesehatan. Puji Tuhan, segala sesuatunya Tuhan ubahkan, segala sesuatunya dengan mudahnya Tuhan balikan seperti membalikan telapak tangan. Hingga saat ini, walaupun kami sebagai rumah sakit baru, kami terus melayani pasien COVID. Dan tidak ada satupun dari tenaga kesehatan yang di rumah sakit kami tertular oleh penyakit COVID ini. Saudara, ketika hidup kita serahkan pada Tuhan untuk Dia melakukan perkara-perkara dan pekerjaan yang besar dalam hidup kita. Dia adalah Allah yang setia, Dia Allah yang pegang janjinya, dan Dia Allah yang selalu menuntun kita kemanapun kita akan melangkah. Percayalah saudara, ketika engkau sedang merasa Tuhan seolah-olah diam terhadap setiap masalah dan doamu, itu artinya Tuhan sedang mempercayakan kita untuk menjadi seorang yang dewasa rohani dalam Tuhan mempercayakan karya-karya yang besar di dalam hidupmu. Hari ini tinggal kita melakukan bagian kita, tetap setia dan tetap pegang janjinya Tuhan. Teruslah melangkah untuk mencapai kunci-kunci kemenangan dari setiap masalah kita yang Tuhan sudah siapkan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati.